Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Penulis berkata hal-hal yang sunnah dan makruh ketika berpuasa. Ya, hal-hal yang sunnah dilakukan ketika puasa yang pertama adalah mengakhirkan makan sahur. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda tasahharu fa inna fis sahur barakah. Makan sahurlah karena sesungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahan. Ya, jadi hal yang sunnah dilakukan ketika puasa adalah mengakhirkan makan sahur. Ya, di sini penulis menyebutkan keutamaan dari makan sahur itu sendiri. Ya, yang pertama adalah keutamaan dari makan sahur itu sendiri bahwa ya makan sahur itu adalah pada makan sahur itu ada keberkahan. Jadi bedakan di sini antara ada dua istilah suhur dan sahur. Kalau suhur itu adalah perbuatan makannya, perbuatan makan sahurnya. Sedangkan sahur itu adalah makanannya. Apa yang kita makan itu namanya sahur. Ya, sebagaimana di dalam bahasa Arab kita juga mengenal kata tuhur dan tohur. Tuhur itu adalah perbuatan kita melakukan toharoh. Sedangkan tohur itu adalah alat yang kita gunakan untuk melakukan toharoh, yaitu air. Ya. Jadi suhur itu adalah perbuatan makannya, sahur itu adalah makanan yang kita makan. Maka di sini makan sahur itu ada disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, fa inna fis sahur barakah. Sesungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahan. Jadi Nabi Muhammad SAW pada awalnya memerintahkan kita untuk makan sahur, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Makan sahurlah karena sesungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahan. Maka demikianlah seluruh perintah di syariat itu syariat memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu itu karena ada keberkahan di dalamnya dan hikmah dan pahala di balik sesuatu yang diperintahkan oleh syariat tersebut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Qultu kam kana bainal adzan was sahur qal qadru 50 ayah. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, kami makan sahur bersama Nabi SAW, kemudian beliau berdiri untuk sholat. Ini sholat subuh. Aku berkata, berapa lama antara azan dan makan sahur? Beliau berkata, kadar 50 ayat. Maka inilah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, itu mereka makan sahur ketika sudah mendekati terbit fajar. Kemudian hal sunnah yang kedua untuk dilakukan ketika puasa adalah menyegerakan berbuka puasa. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia akan selalu berada dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka puasa. Jadi tidak boleh kita tunda-tunda, tidak boleh kita tunda-tunda untuk berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa itu adalah hal yang disunnahkan, dan bahkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa manusia akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Kemudian hal yang disunnahkan yang ketiga ketika berpuasa adalah berbuka dengan rutab, jika tidak ada maka dengan tamr, jika tidak ada maka dengan air. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalli. Fa illam takun rutabat fa ala tamrat. Fa illam takun hasawatin mimma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berbuka dengan rutab. Rutab itu kurma basah yang masih muda sebelum beliau sholat. Rasulullah SAW biasa berbuka dengan rutab sebelum beliau sholat. Jika tidak ada rutab maka dengan tamr, kurma kering. Jika tidak ada maka beliau meminum beberapa teguk air. Kemudian penulis berkata hal-hal yang makruh dilakukan ketika puasa. Yang pertama adalah mengumpulkan air ludah lalu menelannya. Jadi dia mengumpulkan air ludah kemudian menelan air ludah tersebut. Baik apakah dia melakukannya karena iseng saja atau karena haus atau karena sebab lainnya.
itu makruh hukumnya. Adapun jika air ludahnya tersebut bukan karena dia mengumpulkannya secara sengaja, misalnya ketika dia selesai membaca Al-Quran, maka tidak mengapa, tidak makruh. Jadi ketika seseorang membaca Al-Quran, maka ya air ludahnya akan banyak terkumpul di mulutnya, itu ya ketika dia menelannya maka tidak mengapa, karena dia tidak sengaja ya membuat air ludahnya banyak di mulutnya. Kemudian hal yang makruh yang kedua adalah mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan. Adapun jika ada kebutuhan, ya maka tidak mengapa. Sebagaimana kaidah yang masyhur di fikih, ya hal yang makruh ketika ada hajah, kebutuhan, maka menjadi mubah. Hal yang haram ketika ada darurah, ketika ada kondisi darurat, maka hukumnya berubah menjadi mubah. Ya, jadi jika ada kebutuhan seperti ingin mengecek rasa dari makanan yang dimasaknya atau hendak dibelinya, atau wanita yang mengunyahkan makanan untuk anaknya, maka tidak mengapa. Ya, hukumnya boleh, tidak makruh lagi karena ada kebutuhan. Kemudian hal makruh yang ketiga adalah mencium istri bagi orang yang mudah tergerak syahwatnya. Adapun jika orang tersebut tidak mudah tergerak syahwatnya, ya seperti misalnya orang yang sudah sepuh misalnya, maka tidak mengapa. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa sha'im wa kana amlakakum liirbih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium istri beliau ketika sedang berpuasa dan beliau adalah orang yang paling mampu untuk menahan syahwatnya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa mencium istri itu tidak masalah bagi orang yang tidak mudah tergerak syahwatnya atau mampu untuk mengendalikan syahwatnya. Kalau dia tidak mampu maka makruh, karena itu bisa mengantarkan kepada ya hal yang lebih lagi, sehingga dikhawatirkan itu bisa membuat ya maninya keluar atau ya sampai jima misalnya, dan itu akan membatalkan puasa. Ya, maka karena itulah hukumnya menjadi makruh bagi orang yang mudah tergerak syahwatnya.